Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Di sini kita akan menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem. Di mana objek yang terlibat di sini itu seperti pengguna, ya, pengguna sistem atau yang kita sebut dengan user. Kemudian ada display, tampilan layout daripada program yang akan dikembangkan. Ya, kemudian eh, antar objek tadi itu nanti akan terdapat, message yang dihantarkan atau message yang dipesan, yang digambarkan terhadap, satuan waktu yang dibutuhkan dari setiap, sistem atau dari setiap luaran yang dikembangkan di dalam aplikasi sistem yang akan digunakan. Nah, kemudian, sequence diagram itu juga biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian dari langkah-langkah ya yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Sequence diagram pun juga diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut ya, terutama proses dan perubahan apa saja yang dibutuhkan ya, baik dari lingkup internal maupun, lingkungan eksternal ya, apa saja, dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh sistem tersebut. Nah, kemudian ya bisa kita lihat, sequence diagram itu terdiri atas dimensi vertikal ya terkait dengan waktu dan dimensi horizontal di mana objek-objek yang terkait itu nanti ada apa saja gitu ya. Kemudian, masing-masing objek tadi itu akan termasuk aktor yang memiliki lifeline secara vertikal, ya nanti akan membatasi gitu ya, akan membatasi, antara aktivitas yang satu dengan aktivitas lainnya berdasarkan, layout atau skenario kebutuhan daripada setiap user yang terlibat di dalam aplikasi sistem tersebut. Kemudian diagram ini ya secara khusus gitu ya berasosiasi dengan use case diagramnya. Nah, jadi pada saat kita menggambarkan sequence diagram itu kita harus bisa melihat ya kebutuhan daripada setiap aktor itu nanti apa saja yang digunakan ya atau apa saja sih yang dilakukan oleh setiap aktor. Nah, jadi kita tidak bisa lepas ya antara diagram yang kita gunakan di dalam merancang sistem gitu ya menggunakan UML apa namanya diagram ini. Jadi sequence diagram itu pastinya akan berinteraksi atau berkaitan dengan use case yang sudah digambarkan sebelumnya. Ya, sehingga nanti di sini kalau kita ingin menjabarkan, ada apa saja sih menu yang akan ditampilkan di dalam aplikasi sistem, itu nanti akan kita gambarkan atau kita tuangkan di dalam sequence diagram, ya. Kemudian memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case, tersebut. Ya, jadi kalau kemarin kita bicara activity diagram itu kita bicara terkait dengan logika atau workflow daripada, apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan oleh setiap aktor yang terdapat di dalam sistem. Nah, sedangkan kalau sequence diagram, berdasarkan activity tadi gitu ya, maka kita sudah bisa memperlihatkan seperti apa sih message yang akan disampaikan dan yang akan diterima oleh user dengan sistem, ya. Sistem dengan user atau user dengan user dan sebagainya. Nah, karena nanti di sini kita akan memperlihatkan bentuk message-nya dalam bentuk layout-nya itu nanti penggambarannya akan seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini simbol-simbol ya, ada beberapa simbol yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menggambarkan sequence diagram. Sama halnya dengan pada saat kita menggambarkan use case, menggambarkan activity, masing-masing memiliki simbol yang berbeda, ya, yang berbeda makna dan berbeda fungsi ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar Bundari Lifeline. Ya, di mana Bundari Loveline ini nanti akan menggambarkan hubungan suatu elemen yang berbeda secara khas ya, yang merupakan penghubung antara aktor dengan layar ya. Jadi dia akan menggambarkan informasi terkait tentang elemen-elemen apa saja yang nanti akan menghubungkan antara aktor dengan layout atau layar application ya yang ditampilkan melalui laptop ataupun PC seperti itu. Nah, kemudian, simbol yang kedua itu adalah entity, lifeline, ya. Di sini dia akan menggambarkan suatu tempat atau mekanisme yang menangkap knowledge atau information dalam suatu sistem. Ya, jadi nanti, ketika si aktor itu akan memberikan message, itu nanti akan ditangkap oleh entitas lifeline yang nanti akan meneruskannya, ke dalam suatu sistem, yang nanti akan diterima oleh kontrol lifeline ya. Kemudian nanti ada kontrol lifeline,
yang menggambarkan suatu pengendalian yang mengorganisir dan menjadwalkan aktivitas elemen-elemen yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, kemudian nanti ada message. Nah, message ini yang nantinya akan dialirkan dari aktor ya, dari aktor yang terlibat di dalam sistem ya, berdasarkan use case ya. Nah, kemudian nanti apa sih message yang akan disampaikan? Nah, message yang disampaikan oleh aktor ini ya tergantung dari eh, apa yang sedang dikerjakan kan gitu ya. Kalau kita bicara sequence untuk pemesanan gitu ya, berarti nanti message-nya itu adalah terkait dengan pesan order yang dilakukan oleh aktor. Apa saja item yang dipesan, ya, produknya apa saja, atau nanti bagaimana mekanisme atau cara melakukan pemesanannya dan seterusnya. Itu nanti akan disampaikan di dalam tampilan-tampilan layout yang akan digambarkan di dalam sequence diagram. Ya. Perilaku sistem yang menandai adanya suatu alur informasi atau transisi kendali antar elemen gitu ya. Nanti di sini terkait dengan message, kemudian ini adalah simbol aktor ya yang menunjukkan seorang pemakai sistem yang memulai alur peristiwa atau kejadian. Kemudian di sini ada activation bar ya yang akan menggambarkan proses ya. Proses sistem itu akan diproses itu nanti masuk ke dalam activation bar. Ya, kemudian nanti ada notes ya. Notes ini nanti akan menunjukkan catatan-catatan atau pesan-pesan apa yang nanti akan diproses ya, yang akan diproses di dalam sistem. Nanti dia akan membuka atau menunjukkan suatu pesan itu nanti akan terrecord atau tersimpan di dalam data apa dan sebagainya. Ya. Itu nanti notes itu adalah tambahan message berdasarkan alur alur ini ya, alur data yang diberikan oleh aktor ke dalam sistem. Nah, kemudian ada simbol lifeline di sini. Ya, di sini ada simbol lifeline itu terkait dengan objek entity ya antar muka yang saling berinteraksi. Ya, kemudian nanti ada message. Ini terkait dengan spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Kemudian ini ada juga simbol message ya, spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Nah, jadi nanti di sini kita bisa lihat nih arah panah dari bar yang satu dengan bar yang lainnya gitu ya. Nah, ini kalau arah panah ke kanan itu berarti dia baru menyampaikan pesan gitu ya, sedangkan kalau arah panah balik berarti dia akan memberikan respon ya. Respon yang telah dilakukan berdasarkan message yang disampaikan sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini contoh gitu ya, partisipan atau objek lifeline gitu ya. Ini tadi simbolnya gitu ya. Misalkan di sini ada partisipan itu adalah student ya, ada mahasiswa. Di mana students ya pada saat mahasiswa itu aktor mahasiswa itu masuk ke dalam aplikasi sistem. Ketika dia ingin melakukan update terhadap data siswanya, maka dia akan masuk ke dalam entity name ya, nama ya, ke objek nama ya. Di mana nanti nama daripada mahasiswa itu apakah sudah terrecord di dalam activity system atau tidak dan sebagainya itu nanti akan terlihat di dalam sequence diagram yang dilakukan gitu ya. Nah, pada UML1 disebut dengan nama objek ya, ini adalah nama objek diletakkan dari kiri ke kanan, kemudian setiap partisipan terhubung dengan lifeline. Ya, setiap partisipan terhubung dengan lifeline, kemudian standar penamaannya itu ada instance, name, class name, dan seterusnya. Ya, jadi nanti di sini kita akan melihat ada objek dengan kelas objeknya ya, atau kelas name-nya. Jadi kalau kita bicara name, nama, nah nama itu berada di mana kan gitu ya, berada di kelas objek apa gitu ya. Oh, berarti dia berada di dalam kelas objeknya student ya. Berarti nanti di dalam isi daripada kelas objek student itu nanti ada kelas name, ada nama ya, ada tanggal lahir, alamat dan seterusnya. Kemudian di sini contoh daripada time lifeline gitu ya. Nanti di sini mewakili waktu pada arah vertikal gitu ya. Dimulai dari atas ke bawah ya untuk time lifeline, kemudian garis putus-putus yang menempel di partisipan. Ya, ini partisipan ya, jadi gambar kotak itu adalah partisipan ya. Ini contoh partisipan untuk car owners, kemudian partisipan ada car key ya. Jadi ini lifeline itu adalah garis putus-putus ya, simbol untuk penggunaan garis. Jadi nanti antara lifeline dengan partisipan itu nanti dia akan menjadi satu ya, jadi satu kesatuan. Ya nanti akan
memperlihatkan apa namanya activity dari setiap aktivitas message yang disampaikan dari user ya, user yang terkait dalam sistem. Nah, kemudian ada action ya. Nah, ini action bar gitu ya, yang akan melakukan pemrosesan berdasarkan message yang diterima yang masuk ke dalam partisipan NIM tadi gitu ya. Misalkan mewakili sebuah eksekusi operasi dari partisipan, kata kecil di segi 4 di lifeline, kemudian panjang kotak berbanding lurus dengan durasi activation. Ya, jadi ini nanti jangan sampai nanti kalian salah dalam membuatkan simbolnya gitu ya. Kemudian ada message gitu ya, ada pesan gitu ya. Nanti di sini message ini berpindah ya dari satu lifeline ke lifeline yang lainnya. Itu nanti penggambarannya akan seperti itu. Ya, message itu nanti berdasarkan fungsinya gitu ya, dia akan pindah dari varian satu ke varian lainnya atau dari lifeline yang satu ke lifeline yang lainnya. Di mana message yang pertama kali muncul ya itu terletak paling atas, kemudian message yang berikutnya berada di bawahnya. Ya, kemudian nanti terdapat 3 macam yaitu sinkronos, asinkronos ya, dan secara langsung nanti di dalam message ini. Seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini ada message tadi ya. Jadi ada message itu ada sinkronos, asinkronos, dan replay atau return. Ya. Nah, sinkronos itu adalah pesan yang dikirim oleh satu objek ke objek lain dan objek pertama menunggu sampai hasil aksi selesai. Jadi nanti kalian jangan sampai salah gitu. Jangan sampai salah dalam penggunaan simbol gitu ya, simbol message gitu ya. Jadi kalau garis tegas gitu, garis panah tegas gitu ya, dengan panah penuh gitu ya. Di sini kita sebut dengan sinkronus ya, di mana sinkronus itu adalah pesan yang dikirim oleh satu objek ke objek lain dan objek pertama menunggu sampai hasil aksi selesai. Sedangkan asinkronus itu ya nanti kita lihat garis panahnya itu panahnya itu terbuka gitu ya, di mana pesan yang dikirim oleh satu objek ke objek lain dan objek pertama tidak menunggu sampai hasil aksi selesai. Artinya bisa dilakukan secara multi di sini ya, asinkronus ya, karena dia tidak perlu menunggu message itu selesai diterima ya. Kemudian replay atau return ya. Menunjukkan nilai kembali dari objek ke objek yang mengirim pesan. Jadi setiap kali ada message masuk gitu ya, nanti akan ada replay ya atau feedback dari message yang masuk tersebut berdasarkan reaksi daripada sistem gitu ya. Kalau misalkan ada aktor pelanggan gitu ya, aktor pelanggan ingin melakukan transaksi pemesanan, maka dia akan memberikan message order kan gitu ya. Nah, pada saat message order dia melakukan pemilihan choose produk misalkan gitu ya, pilih produk, maka nanti di sini feedback atau replay daripada sistem itu akan menginformasikan bahwa product is ready ya, artinya produk itu ada gitu, atau produknya tidak ada. Nah, itu adalah merupakan return atau replay berdasarkan message yang disampaikan oleh aktor ya, yang dilakukan oleh aktor untuk masuk ke dalam sistem. Oke, jadi nanti di sini bisa kita lihat gitu ya, contoh daripada sequence diagram gitu ya. Jadi seperti apa sih? Nah, untuk memudahkan kita dalam menggambarkan sequence diagram, makanya kita harus buat dulu gitu ya, uraian daripada prosedur atau proses yang akan dilakukan. Nah, ini sebenarnya sudah bisa terlihat di dalam activity kan gitu ya. Jadi antara activity, sequence itu pun juga mengalir sama gitu ya. Tidak boleh berbeda gitu ya. Karena nanti di situ akan memperlihatkan tahapan ya, tahapan daripada setiap proses yang dilakukan. Nah, contohnya misalkan di sini ada partisipan analyze, seorang analyze gitu ya, dia akan melakukan financial analysis gitu ya. Nah, seorang analyze pada saat dia ingin melakukan financial analysis ya, dia akan melakukan pengambilan data ya, pengambilan data report ke dalam sistem. Ya, data report apa yang akan diambil oleh seorang analis? Oh, dia ternyata ingin melakukan pengambilan data terkait dengan report kelas ya yang sudah dilakukan atau dilaksanakan di dalam sebuah perkuliahan atau course, misalkan seperti itu ya. Jadi di sini ada sistem report system, ya.
Kemudian nanti ada partisipan apa namanya sequence system, security systemnya gitu ya, karena ketika ada yang mau masuk ke dalam aplikasi sistem itu nantinya akan dicek ya, apakah user yang masuk ke dalam sistem ini adalah mereka yang sudah mendapatkan hak akses untuk masuk kan gitu ya. Jadi nanti di sini ada security system. Nah, pada saat si seorang analis get available report, kemudian get security clearance ya, di sini dia akan ada melakukan pengecekan user ID apakah ada atau tidak. Kalau misalkan user ID-nya itu terdetek atau accepted ya diterima, maka nanti analis itu bisa mendapatkan report yang diinginkan ya. Nah, jadi kalian bisa lihat gitu ya, nanti di sini ada message-nya ya, kemudian feedback-nya atau return-nya gitu ya, atau replay berdasarkan get security clearance. User clearance artinya usernya itu terdaftar, kemudian berdasarkan message yang sebelumnya get available report, setelah di ACC usernya, maka dia bisa mendapatkan available report ya. Report itu bisa dilihat oleh seorang analis ya untuk dia melakukan financial analysis terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh sistem. Nah, ini contoh fun example object gitu ya. Jadi nanti di sini ada objek cat ya, ada partisipan kucing, kemudian ada partisipan policeman ya, kemudian ada partisipan RSP CA inspektor, kemudian ada partisipan person ya atau orang gitu ya. Nah, apa sih yang akan mereka lakukan gitu ya? Ternyata bisa kita lihat gitu ya, apa namanya fun sequence. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, ada partisipan person orang gitu ya. Di sini ada orang ya. Dia telah melakukan penendangan terhadap kucing. Ya, ada partisipan cat gitu ya. Jadi nanti message-nya itu adalah orang ini kick ya. Dia sedang melakukan menendang kucing ya. Nah, berdasarkan message tadi kemudian kucing dia nggak suka gitu ya sudah diperlakukan kasar oleh orang tersebut, maka kucing melapor kepada RSPCA inspektor ya. Dia melakukan pelaporan ya, pelaporan report terhadap apa yang dilakukan oleh person tadi ya, men ya. Kemudian RSPCA inspektor ini melakukan report ya kepada policeman ya. Berdasarkan aduan yang dilakukan oleh kucing ya, seorang inspektor ini melakukan report untuk penangkapan perkara antara orang dengan kucing kepada polisi. Nah, polisi ya berdasarkan aduan tadi dia akan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut ya. Nah, ini yang kita sebut dengan apa namanya replay atau feedback berdasarkan message-message yang sudah dilakukan di sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat fungsi rekursif ya di dalam sequence diagram. Bagaimana caranya kita menggambarkan fungsi rekursif? Jadi satu objek yang memanggil dirinya sendiri itu yang kita sebut dengan rekursif ya. Kemudian digambarkan dengan menambah kotak kecil pada activation. Contohnya sistem objek memberi pesan ke dirinya sendiri menentukan laporan apa saja yang ada. Ini bisa kita lihat ada seorang analis financial analysis gitu ya ketika dia ingin melakukan get available report. Kemudian sistem reporting system, kemudian nanti ada partisipan security system di sini. Get security character user ID, kemudian ada user clearance, kemudian nanti di sini ada, nah ini fungsi rekursif nanti bisa dilihat ada di sini, ya. Determine available report, ya. Kemudian baru nanti available report. Jadi nanti di sini adalah pemanggilan terkait diri sendiri nih di dalam reporting security. Jadi pada saat ada proses pengambilan report tadi yang dilakukan oleh seorang analis sistem ini, itu dia melakukan pengecekan di dalam lifeline ya untuk proses berproses activation proses untuk report sistem ya. Jadi nanti di sini bisa kita lihat fungsi rekursif
ya dengan panah yang seperti ini simbolnya, ya. Pemanggilan diri sendiri, ya. Kemudian, di sini bisa kita lihat, hapus partisipan gitu ya, partisipan bisa menghapus dirinya sendiri atau bisa, dihapuskan oleh objek lain, ya. Contoh, misalkan di sini ada transaction record, kemudian ada partisipan transaction record, kemudian ada partisipan front, ya. Di mana, partisipan front ini melakukan, penghapusan terhadap transaction record yang sudah dilakukan, ya. Kemudian ada petunjuk membuat, sequence diagram. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengacu ke skenario use case ya, stimulus, respon. Nah, pada saat kita menggambarkan use case ya, kalau kita menggambarkan use case kemudian kan nanti di situ ada, skenario ya, skenario daripada use case. Nah, itu kita harus perhatikan ya. Jadi di dalam use case skenario itu kan akan dilihat tahapan-tahapan yang dilakukan gitu ya. Apa saja sih yang dilakukan oleh si aktor ya, pada saat dia ingin melakukan, bisnis prosesnya ya, sesuai dengan tahapan prosedur yang ada di dalam sistem, gitu ya. Kemudian, mengidentifikasi partisipan objeknya ada apa saja. Nah, kemudian gambar lifeline untuk, tiap objek, kemudian gambarkan, duration tiap objek pada lifeline, kemudian tambahkan objek message dari atas ke bawah pada diagram time base, kemudian cek ulang diagram untuk melihat apakah sequence diagram itu sudah sesuai dengan kebutuhan daripada aplikasi sistem yang akan dikembangkan. Nah, kemudian ini bisa kita lihat contoh gitu ya. Kondisi suatu syarat agar message itu dapat dikirim gitu ya. Ada register. Ya, ini contoh sequence diagram untuk register. Nah, pada saat kita ingin melakukan register gitu, maka apa sih message-message yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, di sini ada partisipan register, partisipan account receivable dan partisipan drama. Jadi di sini adalah register untuk masuk ke dalam kelas drama yang dilakukan oleh student. Ya. Nah, di sini partisipan daripada register itu nanti akan berisi terkait dengan register office, berarti nanti kalian harus bisa membayangkan gitu ya, pada saat register office di sini ada apa saja sih yang harus dilakukan, gitu ya. Ada elemen data apa saja ini nanti yang akan diberikan atau disampaikan. Karena nanti kaitannya sekuensi itu nanti dengan kelasnya, kelas diagramnya, kemudian berkaitan juga dengan tampilan user interface-nya, gitu ya. Nanti di sini bisa kita lihat get page do balance ya terkait dengan student ID ya dia akan mengecek gitu ya get page do balance berdasarkan data student. Nah, dari data student ini nanti akan dicek account receiver apakah data student itu ada atau tidak gitu ya. Nanti di sini akan page do balance ya. Kemudian jika ternyata ada ya, jika ada maka nanti ini ada replaynya kan gitu ya. Action itu adalah get past do balance student ID, kemudian ketika masuk ke dalam account receivable dicek apakah ada atau tidak, maka dia akan memberikan replay past do balance. Kalau ada, oke. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah register office akan memberikan message kembali past do balance sampai dengan 0 at student ID. Artinya jika dia belum ada, maka akan ditambahkan data studentnya, tapi jika sudah ada, maka dia akan dilanjutkan dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, add student ya. Kalau misalkan ternyata data itu belum ada, maka akan ditambahkan data studentnya masuk ke dalam kelas drama ya. Dan kemudian nanti akan ada message kembali yang akan diinformasikan kepada register office tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini kombinasi fragments gitu ya. Nanti digunakan untuk mengelompokkan message tergantung kondisi tertentu. Disebut juga dengan interaction fragment atau kerangka interaksi. Dan UML2 specification mengidentifikasi 11 operator untuk mengkombinasi fragment yang ada atau fragment yang dilakukan. Ya. Ini contoh format kombinasi gitu ya, combine. Di sini ada operator. Nah, operator apply to the operator ini nanti akan melakukan apply to the enclosed interaction. Ya, some operation require agreement such as diagram names, kemudian parameter, constants and guard. Ya, nanti di sini akan kita bisa lihat di sini ada operator gitu ya, operator arguments ya.
Di sini apa yang dilakukan oleh operator arguments di sini? Di sini nanti ada guard gitu ya. Boolean expression the interaction is execute according to the guard's value. Ya. Kemudian ada diagram names dan interaction. Ya. Diagram names-nya itu nanti adalah need if we want to refer to the diagram defined elsewhere. Kemudian interaction-nya itu adalah a fragment of a sequence diagram is can contain order frame. Ya, jadi di dalam kegiatan atau activity sequence ini itu bisa dilakukan di dalam frame terdapat frame yang lainnya yang kita sebut dengan fragment tadi gitu ya. If we need to enclose more interaction, we will separate the fragment into the ya. Jadi nanti bisa kita lihat will separate the diagram name into the fragment ya. Nanti bisa kita lihat contohnya. Oke, misalkan seperti ini ya contohnya. Ada guard satu, ada interaction satu, kemudian ada guard yang kedua, interaction yang kedua, sampai dengan guard yang ke N, interaction yang ke N. Artinya di dalam fragmen tadi ya, operation atau operator untuk argumen itu bisa dilakukan lebih dari satu gitu ya eksekusinya. Ya, satu set interaction dipisah dengan garis putus-putus di mana interaction yang ke I dijalankan jika guard yang ke I bernilai benar. Jadi di sini adalah fungsi pemanggilan function kondisi gitu ya. Kondisi bisa bila terjadi kondisi itu terpenuhi ya. Dia akan terpenuhi sampai dengan kondisi itu dibatasi oleh seorang programmer atau seorang analis ketika dia ingin mengembangkan sebuah aplikasi sistem untuk menyatakan sebuah panggilan dokumen atau panggilan data yang diinginkan. Jadi nanti di sini ada operator combine fragment gitu ya. Nanti di sini ada alternatif, ada option, ada break, ada paralel dan ada negatif ya. Alternatif atau art gitu ya, itu adalah choice of behavior at most one will execute depend on the value of the guard ya, else guard supported ya. Kemudian ada option, special case of alternative hanya berisi dua pilihan. Nah, option ya. Kemudian ada break ya, represent an alternative that is execute instead of the remainder of the fragment like a break in a loop gitu ya. Kemudian ada parallel par ya, ada concurrent interleave sub skenario fragment berjalan secara paralel. Kemudian nanti ada negatif, identify sequence that must not accurate atau tidak boleh ada yang salah ya, atau berisi informasi yang negatif atau salah. Kemudian di sini seperti apa sih itu operator gitu ya. Nanti di sini bisa kita lihat critical region. Fragmen tidak dapat disela dengan kejadian lain pada participating lifeline. Kemudian loop itu adalah optional guard ya. Contohnya ada min, max, boolean expression tanpa guard berarti tidak ada batas ya. Jadi di sini looping itu terjadi sampai dengan kondisi atau batas yang kita inginkan itu sudah terpenuhi. Jika sudah terpenuhi maka dia bisa menyelesaikan fungsi loopingnya gitu ya, perulangannya. Ini contoh looping. Ya. Contoh looping untuk activity yang dilakukan oleh seorang pekerja, ya pekerja kantor. Ini contoh gitu ya. Di sini ada controller, order handler. Kemudian seorang pekerja ini dia akan melakukan transaksi pemesanan atau order gitu ya. Di mana di sini ada partisipan controller, partisipan order item, partisipan inventory item dan partisipan order transaction. Nah, yang dilakukan oleh si clerk ya atau pekerja toko di sini dia akan melakukan transaction cancellation transaction karena terjadi pembatalan dilakukan oleh seorang customer ya yang sudah melakukan transaksi. Ya. Dimana nanti di sini cancel order ID. Nah, cancel order ID artinya nanti di sini kita harus bisa membayangkan atau bisa menggambarkan ya tampilan daripada layout programnya bagaimana seorang pekerja yang ada di dalam toko tersebut melakukan cancellation terhadap transaksi pemesanan yang sudah dilakukan oleh seorang pelanggan gitu ya. Berarti nanti di situ
ada atribut ya atau ada elemen yang akan memasukkan ID order yang gitu ya. Nah, kemudian ID order itu nanti dia akan membaca data order ya atau membaca partisipan order ya. Dia akan mengecek cancel order ini akan dicek berdasarkan data order ya. Kemudian nanti di sini dia akan melakukan looping. Kenapa looping? Jika order itemnya itu lebih dari satu, maka dia pasti akan melakukan looping di situ akan melakukan cancellation terhadap satu-satu item yang sudah dipilih oleh si customer. Namun jika apa namanya order yang dipilih itemnya itu hanya satu, maka tidak terjadi looping ya karena langsung selesai kan gitu ya. Nah, cuma di sini kita harus bisa memberikan apa namanya fungsi looping. Kenapa? Jika order yang dilakukan oleh seorang customer itu item yang dipesannya lebih dari satu ya. Nah, itulah pada saat kita mengembangkan sebuah aplikasi sistem, maka kita juga harus bisa melihat kemungkinan-kemungkinan ya yang dilakukan oleh seorang customer atau seorang user ya. Jadi kita harus berpikirnya itu melihat memprediksinya itu ke depan ya pada saat kita ingin melakukan perancangan sebuah sistem gitu. Kita nggak bisa melihat hanya satu condition saja, tetapi kita harus bisa melihat multi condition ya untuk kita mengembangkan atau merancang sebuah aplikasi sistem. Nah, kemudian nanti di sini look for all item, cancellation item, kemudian setiap kali kita melakukan cancel item ya, dia akan melihat data order itemnya. Kemudian satu kali kita melakukan penghapusan data cancel item, maka dia akan mengupdate inventory item. Jadi setiap kali ada data item order yang di cancel, maka akan mengupdate data inventory atau data persediaan barang atau data persediaan produk kita. Kayak gitu ya. Nah, kemudian dan itu terus berkelanjutan sampai dengan proses cancellation ke payment ya. Artinya nanti di sini berdasarkan order di sini nanti akan ada order transaction atau cancel payment. Ya, jadi transaksi pembayarannya itu akan di cancel juga dan dia pasti akan membaca order transaction. Ya, berapa nilai rupiah dari pembatalan yang telah dilakukan oleh pelanggan tadi. Gitu. Nah, ini contoh cancel order gitu ya. Nah, ini kan bisa kalian lihat gitu ya. Cancel order kalau bisa kita lihat lebih dari satu ya. Nah, di sini adalah transaction-nya kan gitu ya. Nah, ini kita melihat dari sisi UI. Jadi tadi yang saya sampaikan, setiap kali kalian melakukan sequence diagram ini pasti akan terhubung juga dengan UI-nya dan nanti terhubung juga dengan database-nya gitu ya, kelas diagramnya kan gitu. Ya, jadi itu nanti akan saling berhubungan. Ya. Oke, kemudian ini hapus item. Nah, proses penghapusan itu tadi yang kita sebut dengan looping tadi ya. Satu-satu kita melakukan penghapusan terhadap item yang sudah dipilih oleh seorang pelanggan, gitu ya. Dan itu akan berdampak tadi dengan ini tadi ya, data transaction-nya. Kalau tadi itu jumlahnya sekian gitu ya, ada 174.000. Setelah dilakukan penghapusan semua item, maka dia nanti di sini data transaction-nya akan dinolkan dan dia dan sistem ini harus melakukan pengembalian terhadap transaksi yang sudah dilakukan oleh pelanggan. Seperti itu. Nah, ini contoh penarikan uang di mesin. Ya. Di sini ada partisipan customer, ada partisipan teller ATM, dan ada partisipan untuk bank ya. Karena ATM itu punya banknya siapa, kayak gitu ya. Kemudian di sini customer ini ingin melakukan withdrawal terhadap apa namanya akun yang dia miliki di sebuah bank, gitu ya. Dia melakukan penarikan uang, di mana pada saat si customer ingin melakukan penarikan uang, ya dia account number amount ya. Nanti di sini akan memasukkan data nilai rupiah yang akan dia tarik ke dalam mesin ATM. Ya. Mesin ATM berdasarkan data yang diinformasikan oleh si customer untuk jumlah penarikannya, dia akan mengirim message kepada pihak bank, ya, kepada bank yang dimiliki oleh si customer tadi. Ya. Get balance account number, ya, dia akan melakukan pengecekan get balancing terhadap account number gitu ya. Di mana nanti di sini akan ada
ya, lihat di sini akan ada notes terkait dengan balance lookup ya, account number apakah real. Ya, kemudian jika ternyata masih terpenuhi jumlah account apa amount yang diminta oleh si customer, maka dia akan memberikan feedback ya, balance ya, menginformasikan. Kemudian tahap selanjutnya si mesin ATM ini akan melakukan proses ya, proses pendebetan berdasarkan jumlah amount tadi gitu ya. Ya, jadi nanti di sini akan ada proses pendebetan ya, operation ya, balance lebih besar sama dengan amounts ya. Artinya jika saldo yang dimiliki oleh si nasabah itu lebih besar daripada amount yang diinginkan oleh si nasabah, maka nanti di sini akan terjadi auto debit antara message itu terjadi antara mesin ATM dengan bank ya, dengan sistem yang ada di bank. Kemudian di sini bank itu nanti akan memberikan reference terkait dengan debit account ya, account number sama dengan amount. Kemudian akan memberikan reply atau return kepada mesin teller. Kemudian mesin teller akan memberikan cash ya, atau uang kepada si customer berdasarkan jumlah amount yang diminta gitu ya, atau yang dimasukkan tadi. Nah, kemudian ada break ya. Tadi yang dimaksud dengan break itu adalah almost identical in every way to the option combine fragment with two exception ya gitu ya. Jadi a break frame has a name box with the text break instead of option. Ini bisa kita lihat gitu ya. Nanti ada text box gitu ya, ada break di sini. Di sini ingin ini saja ya, artinya kita ingin memberikan main di sini adalah untuk supaya kita bisa memudahkan ya, memudahkan orang untuk membaca ya, membaca desain yang sudah kita lakukan di dalam sequence diagram ini. Jadi kita ingin memberikan pengelompokan framework terhadap sebuah proses yang dilakukan ya. Jadi nanti di sini contoh sequence diagram untuk cash check gitu ya. Di sini ada partisipan bank, kemudian ada partisipan the check ya, pengecekan, kemudian ada partisipan apa namanya, account ya, account terkait dengan data yang akan dilakukan pengecekan tadi gitu ya. Di sini ada check account gitu ya. Di sini ada cash check ya. Kemudian message-nya ada get amount ya. Kemudian akan memberikan reply kembali kepada bank terkait dengan nilai yang akan dicek tadi. Kemudian bank akan masuk ke dalam check account terkait dengan get balance ya. Pengecekan terkait dengan saldonya apakah ada atau tidak, maka dari sini akan diinformasikan balance. Kalau balance itu artinya saldo ada ya. Kemudian nanti di sini ada proses break ya. Proses break di sini ini akan menyatakan atau proses melakukan pengecekan apakah balance, apakah saldo kurang dari amount ya. Kemudian add sufficient fund free, kemudian nanti di sini ada not return check ya. Kemudian baru nanti di sini ada proses rekursif untuk return check. Ya. Di sini adalah fungsinya adalah kita ingin melakukan pengecekan terkait dengan kondisi daripada saldo dengan amount yang dimintakan oleh seorang nasabah gitu ya. Kemudian nanti di sini ada add debit transaction ya. Mana di dalam add debit transaction itu nanti ada check number dengan amount-nya, dengan jumlah nilai rupiahnya. Kemudian ada store photo of check ya, the check. Kemudian baru di sini pencairan terkait dengan dana cash berdasarkan cek yang sudah diberikan oleh seorang nasabah kepada petugas bank. Ya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan bagaimana caranya kita menggambarkan sebuah fungsi daripada sequence diagram ya, dengan menambahkan fungsi break ya, di mana fungsi break itu adalah kita melakukan proses pengecekan. Ya, pengecekan terhadap apakah data cek ini sesuai gitu ya. Ketika ada seorang nasabah ingin mencairkan cek yang mereka miliki untuk diuangkan untuk mendapatkan uang secara cash ya, seperti itu.
Nah, penarikan tunai ini contoh gitu ya kalau, contoh daripada pilih menu penarikan. Nah, ini jadi, pada saat kalian melihat ya UI, tampilan UI seperti ini kan sebenarnya adalah, gambaran daripada sekuensnya, kayak gitu ya. Pada saat ada seorang nasabah ingin melakukan penarikan, uang, kan gitu ya, maka nanti message-nya apa, kayak gitu ya. Nah, itu harus tergambarkan tuh, gitu ya. Nah, logikanya pada saat kalian ingin melakukan penarikan uang, maka, di sini akan ada activity atau akan ada aktor memberikan pesan apa, oh dia ingin melakukan penarikan uang. Berarti nanti, ada partisipan, aktor, nasabah dengan mesin ATM, kan gitu ya. Nah, pada saat dia ingin melakukan penarikan uang tadi, maka nanti, mesin ATM ini akan melakukan cek account, cek balancing, kan gitu ya. Cek balancing, apakah sudah sesuai atau tidak ya, apakah jumlah amount dengan balance-nya itu balance lebih besar daripada amount-nya. Kalau balance lebih, besar dari, amount yang dimintakan atau yang ingin ditarik, maka, eee sistem database-nya ini akan memberikan, respon atau reply dengan balance, kemudian si, apa namanya, ATM, mesin ATM akan melakukan proses pendebetan, dan seterusnya. Nah ini, bisa kita lihat gitu ya proses transaksinya, ya, masukkan jumlah penarikannya, kemudian nanti mesin ATM akan memberikan cash gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh, sequence diagram untuk online books ya, di sini kita lihat gitu ya. Ini ada customer, kemudian ada sistem online book gitu ya. Di mana di sini ada proses, customer itu ya, melakukan search inventory atau melakukan, pencarian, buku yang diinginkan. Pada saat dia melakukan search inventory ini, dia akan, mengakses ke online bookshop, ya. Kemudian, ketika, data buku yang dicari itu ada, maka, sistem akan memberikan, hasil, ya, research result, ya. Kemudian nanti di sini ada operation, view book description, kemudian ada operation, add shopping chart. Nah, ini bisa kita framekan. Tadi ya yang disampaikan bahwa kita bisa melakukan fragment, ya, lebih dari satu di dalam sebuah notes, ya, seperti itu. Ya, jadi di sini ada, apa, fragment loop, ya, di dalam fragment loop itu nanti ada option satu dan option 2 ya, dan sampai dengan option yang ke N tergantung dengan kondisi ya, tergantung daripada kondisi yang kita inginkan sampai dengan dia terpenuhi. Ya, kemudian nanti di sini ada option, reference ya, check out. Nah, ini kalau kita, lihat tahapannya ada ini, maka, layout-nya akan seperti apa? Ini bisa seperti ini kan gitu ya. Di sini ada, search ya, menu search. Jadi nanti bisa kalian jadi harus ada sinkronisasi ya antara sequence diagram dengan UI. Kalau di sana ada fungsi search ya gitu, berarti nanti di sini di UI-nya pun juga harus ada gitu ya. Search book gitu ya. Kemudian dari search book di situ disampaikan bahwa ada option untuk menampilkan informasi daripada isi bukunya gitu ya. Nah, di sini ada informasi bukunya. Kemudian nanti, mungkin akan ada informasi terkait kalau option berikutnya misalkan kita ingin menginformasikan berapa nilai rupiahnya ya, berarti nanti di sini akan ada informasi nilai rupiah, ya. Kemudian, jika kita sudah oke, tertarik dengan buku ini, kemudian buku ini akan kita masukkan ke dalam, eee, keranjang belanja ya, berarti nanti di sini akan ada add to cart kan gitu ya, dan seterusnya. Artinya antara sequence diagram itu dia akan menggambarkan, layout programnya kita itu seperti apa, gitu ya. Oke, kemudian ini ada contoh sequence, diagram untuk pemesanan buku gitu ya. Proses pemesanan buku di sini nanti ada put in shopping chart ya, ini masuk ke dalam keranjang, partisipan keranjang. Kemudian ada katalog ya, kemudian ada partisipan authentication, kemudian ada partisipan order ya. Jadi put in shopping chart, kemudian verified available, kalau misalkan di katalog oke, return available berarti
buku itu ada. Kemudian by shopping chart ya, setelah itu berdasarkan ketersediaan buku tadi, seorang customer akan melakukan by shopping chart ya, artinya dia akan memasukkan buku yang ingin dipesan itu ke dalam keranjang, kemudian setelah itu tahapan berikutnya chart akan memberikan verifikasi kepada customer ya, authentication terkait dengan return customer check. Artinya mungkin dia akan memberikan informasi terkait dengan nilai rupiahnya. Ketika buku ini akan dilakukan pembelian oleh seorang customer, maka sistem melakukan autentifikasi terkait dengan data bukunya, jumlah bukunya, kemudian invoice yang harus dibayarkan oleh seorang pelanggan. Itu ada berapa, kemudian nanti setelah itu chart masuk ke dalam send order yang akan disimpan ke dalam database, ya, data order. Seperti itu. Ya, contoh sequence diagram untuk Facebook authentication. Ya, di sini ada web browser, ada application, ada Facebook authorization, ada server, ada Facebook content server ya. Nah, di sini bisa kita lihat gitu ya, get Facebook resource ya, request ya, apa masuk ke dalam request Facebook access ke application, kemudian authorize ya, Facebook authorize server, permission form. Ya, kalau misalkan data nama atau user itu ada ready, maka dia akan masuk kan gitu. Jika tidak ada, maka dia akan keluar ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada permission granted gitu ya. Ada Facebook authorization code ya, di sini ada Facebook authorization code ya terkait dengan akses tokennya. Ya, kalau misalkan nanti ternyata user atau akun yang dimasukkan itu ternyata salah, maka dia akan memberikan message ya seperti itu. Nah, ini contoh Facebook login access user ya, user akses diterima maka akan tampil seperti ini, tapi kalau tidak diterima maka dia akan gagal. Nah, artinya setiap UI yang kalian mau sampaikan ini harus sesuai dengan sekuensinya gitu ya. Karena sequence diagram sekali lagi dia itu akan menggambarkan berdasarkan skenario use case untuk menggambarkan layoutnya ada apa saja di dalam aplikasi sistem itu. Nah, itu nanti akan ditandai dengan message-message yang disampaikan di dalam aplikasi sistem. Oke. Ya, jadi nanti kalian apa namanya? Ini contoh gitu ya, bisa kalian lihat gitu ya, ada abstract credit complete dan sebagainya. Ya, artinya semua setiap message yang akan ditampilkan di dalam layout program itu akan tertuang atau tergambarkan di dalam sequence diagramnya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada pagi hari ini terkait dengan sequence diagram. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, nanti bisa kita tanyakan pada sesi diskusi pada pertemuan tatap muka ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.